Selamat pagi menjelang siang. Welcome home Bapak Ibu. Selamat datang kembali di rumah di tempat ini. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan melanjutkan sebetulnya kalau Bapak Ibu masih ingat dari apa yang saya sampaikan di bulan kemarin. Di hari Pentakosta. Saya sampaikan, pemain keyboard boleh tolong stay? Sambil iringin saja. Kalau Bapak Ibu masih ingat di bulan kemarin di hari Pentakosta saya sampaikan tentang komunitas Bapak Ibu. Dampak dari Pentakosta, yaitu terbentuknya kumpulan orang percaya atau yang kita kenal di masa sekarang dan istilahnya komunitas orang percaya atau gereja. Nah itu Bapak Ibu. Makanya disebut sebagai gereja yang mula-mula, gereja yang pertama-tama. Nah tapi yang bagian yang kedua yang tidak kalah penting dengan perlunya kita terhisap di sana. Karena setiap Bapak Ibu perlu yang namanya safe person, perlu namanya support system. Orang-orang yang siap yang bisa mendukung kita, yang bisa kasih nasihat, yang bisa tegur kita juga supaya kita tetap berjalan di dalam tracknya Tuhan. Dan juga supaya kita juga tujuannya keduanya ada di dalam komunitas yang lebih kecil, komunitas rohani ini, supaya kita pun bisa lebih tergembalakan dengan lebih baik. Itu mungkin hanya untuk merefresh ingatan Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan di bulan kemarin. Nah hari ini melanjutkan bagian yang keduanya yang tidak kalah penting adalah atmosfer harus seperti apa sih sebetulnya? Atmosfernya harus seperti apa yang harus terjadi di dalam komunitas orang percaya itu. Dan bahkan saya mau memperluas, bukan cuma sekedar di dalam komunitas orang percaya, atmosfer ini harus ada, tetapi juga di dalam setiap keluarga-keluarga juga harus ada. Jadi dua area yang akan selalu dibicarakan di sini yaitu tentang keluarga jasmani, yaitu hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak. Dan yang kedua adalah keluarga rohani, yaitu yang disebut dengan komunitas orang percaya. Di dua area ini, atmosfer yang akan saya sampaikan pada siang hari ini harus selalu ada dan dibangun di sana. Yuk kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan Bapak Ibu, itulah atmosfer yang ada di gereja mula-mula. Ada kepedulian yang sangat besar, yang sangat kental yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi di komunitas atau di kumpulan orang percaya pada masa itu. Ada kebersamaan yang begitu baik, ada keharmonisan yang terjadi di antara mereka. Bahkan mereka melakukan semuanya itu dengan gembira, dengan tulus hati, tidak dengan terpaksa, tidak dengan persungutan. Ada sebuah sukacita yang natural yang keluar dari kehidupan mereka. Ada sukacita ilahi yang melingkupi kebersamaan di antara mereka. Nah inilah yang seharusnya ada. Atmosfer seperti itulah yang harusnya ada di dalam setiap komunitas orang percaya. Atmosfer yang seperti itulah juga yang harusnya juga Bapak Ibu ada di setiap rumah tangga orang-orang percaya. Baik di keluarga jasmani ataupun di keluarga rohani artinya. Harus ada. Atmosfer seperti apa yang harus ada? Nah coba saya ajak satu ayat buka Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Itu namanya kasih Bapak Ibu. Yang harus ada. Sebagai pengikat. Kasih itu yang bisa mengikat satu sama lain. Ada emotional bonding Bapak Ibu. Ada emosi yang bisa saling terikat. Satu sama lain. Kemudian juga yang mempersatukan. Kasih yang bisa mempersatukan satu sama lain. Di tengah-tengah keragaman, di tengah-tengah perbedaan. Beda budaya, beda kebiasaan, beda karakternya. Tapi itu yang bisa mempersatukan semua perbedaan itu namanya kasih Bapak Ibu. Dan yang menyempurnakan. Menyempurnakan segala kekurangan yang ada. Menyempurnakan dari segala sesuatu yang kita lihat ada kelebihan, yang satu ada kekurangan. Semuanya bisa dipersatukan, bisa disempurnakan dengan yang namanya kasih. Nah hanya kasih ini Bapak Ibu sifatnya tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya. Kasih nggak pernah bisa terjadi dengan sendirinya. Itu harus diupayakan.
Ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Namanya juga dibangun. Artinya dikerjakan Bapak Ibu. Tanpa dikerjakan, tanpa dibangun, tanpa diupayakan. Kasih hanya sekedar rencana saja. Hanya wacana kita saja. Kita nggak akan pernah menemukan atmosfer kasih itu. Yang sesungguhnya kasih itu terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas kita. Nggak akan ada. Nah, hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu. Ada 3 jenis kasih yang harus kita bangun sama-sama. Dan ini biarlah menjadi bekal, menjadi prinsip yang perlu Bapak Ibu pegang di dalam membangun rumah tangga kita, menjalani keseharian di rumah tangga kita, di tengah berbagai dinamika yang terjadi, dan juga di dalam setiap komunitas orang percaya, di mana kita pun terhisap di dalamnya. Yang pertama kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar. Ini sudah pernah dibahas ya Bapak Ibu ya. Kasih itu sabar itu memampukan orang untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ini juga sudah pernah dibahas. Kualitas kemurahan hati akan nampak. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berharga. Biasanya pengampunan yang berharga itu. Kepada seseorang. Tetapi seseorangnya ini yang menurut kita gak layak menerimanya. Karena dia sudah terlalu buruk di pandangan kita. Itu namanya kasih murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, yang pertama poinnya yang saya mau sorot di sini adalah bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Inilah jenis kasih yang pertama yang harus Bapak Ibu pegang baik-baik, dikerjakan baik-baik, dibangun baik-baik, di tengah-tengah keseharian kita berjalan, baik di dalam rumah tangga maupun ketika Bapak Ibu ada dalam sebuah komunitas orang percaya. Entah itu namanya KUL, entah itu namanya LCR bagi para ibu, Ladies Community Regency. Nah, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, bahasa sederhananya itu adalah rendah hati Bapak Ibu. Jadi kerendahan hati inilah yang harus dibangun. Sederhana bagaimana caranya kita punya kebersamaan yang harmonis. Seperti jemaat mula-mula tadi, yaitu caranya dengan kita membangun yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati yang kita terus lakukan sebagai satu wujud nyatanya, sebagai sebuah prakteknya di dalam keseharian kita. Apa sih maknanya kerendahan hati? Artinya begini, Bapak Ibu dengan kerendahan hati bisa melakukan sebagai orang yang berinisiatif yang pertama kali untuk mengadakan perdamaian di tengah-tengah konflik yang sedang terjadi. Orang yang rendah hati bukan berarti mudah, tapi dia tidak akan terlalu sulit baginya untuk dia yang mengambil langkah yang pertama. Berinisiatif yang pertama. Entah dia posisinya benar atau tidak, atau sebagai orang yang salah. Pokoknya dia yang mau mengambil langkah yang pertama untuk mengadakan perdamaian di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung. Nah, cukup banyak orang yang tidak cukup rendah hati Bapak Ibu untuk mau mengambil langkah yang pertama. Untuk mau meminta maaf. Mungkin dia benar posisinya tidak salah. Kalau salah harusnya lebih berani untuk minta maaf. Tapi kebanyakan orang karena merasa, kan bukan saya posisi yang salah. Tapi ini konflik sedang berlangsung. Seharusnya orang yang rendah hati, dia tidak merasa terlalu sulit bagi dirinya. Untuk dia mengambil langkah yang pertama tadi. Tujuannya adalah supaya terjadinya yang namanya perdamaian. Tujuannya adalah supaya meredahkan konflik itu sendiri. Bapak Ibu, coba saja perhatikan begini. Biasanya kalau seandainya di dalam sebuah rumah tangga, ada konflik yang terus berkepanjangan. Ada konflik yang gak beres-beres, ribut terus. Areanya kurang lebih yang sekitar area-area itu saja. Masalahnya gak pernah tuntas, selalu ribut lagi dan ribut lagi. Nah, coba perhatikan, biasanya akan ada, kita tidak akan jumpai orang-orang yang punya kerendahan hati. Cukup kerendahan hatinya untuk melakukan yang seperti tadi. Mau mengambil langkah yang pertama untuk mengadakan perdamaian lebih dulu. Kita biasanya gak akan temukan orang seperti itu. Apalagi kalau setiap pihak berprinsip seperti itu. Bahwa toh kan bukan saya yang salah. Kan yang salah dia dong yang harusnya minta maaf. Selama kita hanya mengedepankan egonya kita, gengsinya kita, kebenaran diri kita Bapak Ibu, maka kita gak akan pernah melihat keharmonisan itu, kasih itu di dalam rumah tangga kita. Atau di dalam gereja kita atau di dalam komunitas kita. Kita gak akan pernah lihat. Tapi ketika Bapak Ibu mau merendahkan hati, sekalipun saya benar, saya tidak salah. Sekalipun mungkin saya posisinya sebagai seorang suami.
Saya sebagai orang tua terhadap anak, harusnya anak dong yang lebih muda yang harus datang minta maaf. Harusnya istri dong yang datang yang minta maaf. Harusnya menantu dong yang datang yang minta maaf. Tapi kalau kita punya cukup kerendahan hati, maka kitalah yang yang bisa melangkah menjadi inisiatornya Bapak Ibu. Menjadi orang yang mengambil inisiatifnya yang pertama untuk mengadakan perdamaian supaya konfliknya reda. Perhatikan saja, hal ini berlaku dimanapun. Bukan cuma di gereja, bukan cuma di rumah tangga kita saja. Di gereja, di komunitas dimanapun. Kalau ada konflik yang berkepanjangan sifatnya, pasti di sana kita tidak akan menjumpai orang yang punya cukup kerendahan hati untuk melakukan yang seperti tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan gengsi. Sebagai seorang suami, jangan gengsi untuk datang pertama kali sama istrinya waktu terjadi konflik untuk minta maaf. Juga sama sebagai istri, jangan gengsi untuk datang pertama kali sama suaminya untuk datang minta maaf. Sebagai orang tua, jangan juga merasa dirinya yang superior terhadap anaknya. Datanglah yang pertama kali untuk meminta maaf sama anaknya. Mana yang Bapak Ibu mau kedepankan? Mana yang mau Bapak Ibu kejar? Kebenaran diri saya sendirikah? Ego kita sendirikah? Ataukah keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga itu? Mana yang mau kita prioritaskan? Mungkin kita sekali karena kita merasa benar, kita mempertahankan. Bahkan kita mau coba buktikan bahwa kita benar. Yang salah dia. Mungkin Bapak Ibu bisa menang. Mungkin kita akan menang Bapak Ibu. Kita akan terbukti bahwa kita yang benar dan dialah yang salah. Tapi sebetulnya waktu kita berhasil membuktikan bahwa kita menang, sebetulnya kita juga kalah Bapak Ibu. Kita menang karena kita terbukti kita benar, tapi kita kalah karena keharmonisan kita akan jadi rusak gara-gara itu. Tidak akan ada kerukunan yang sejati lagi yang bisa kita jumpai. Tidak akan ada lagi atmosfer kasih yang baik yang bisa kita dapatkan karena kemenangan kita. Tapi berbeda kalau Bapak Ibu mau mengambil langkah mundur untuk Bapak Ibu merendahkan hati dan mengedepankan kedamaian di dalam rumah tangga kita. Suasananya akan pasti berbeda. Seringkali orang merasa tidak mau melakukan ini karena merasa dirinya dianggap jadi lemah, dianggap jadi buruk. Padahal Bapak Ibu waktu kita melakukan itu, mau mengambil inisiatif yang pertama untuk berdamai, justru kita sedang menghormati Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita sedang menghormati Tuhan di tengah-tengah komunitasnya kita. Bisa menangkap sampai di sini Bapak Ibu? Bisa menangkap? Jadi mari, yang langkah pertama ini langkah praktis yang saya tadi bilang bahwa kasih itu harus dibangun, harus diupayakan. Ini langkah praktisnya. Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika kita ada dalam konflik? Apakah kita mau bersikukuh dengan kebenaran kita? Kalau salah jelas kita harus minta maaf. Tapi kalau kita dalam posisi benar gimana? Kalau bukan kita lah yang posisi salahnya, apakah kita mau tetap pertahankan itu? Kerendahan hatilah yang bisa melepaskan hak seperti itu Bapak Ibu. Kerendahan hati kita lah yang bisa membuat perdamaian bisa terjadi. Selama kita tidak pernah bereskan masalah konflik yang sedang muncul, jangan kita berpikir bahwa nanti waktu yang akan membereskannya. Kita pikir dengan kita biarkan, maka waktu akan menyelesaikan, menjadi beres kembali. Tidak akan Bapak Ibu. Justru waktu nanti akan membuktikan masalah yang sedang terjadi ini akan semakin membesar. Ibarat seperti bola salju yang menggulung semakin besar semakin lama. Kalau kita tidak membereskannya. Jadi masalah yang dibereskanlah yang menjadi beres. Masalah yang kita biarkan tidak akan pernah beres dengan sendirinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu mau sama-sama belajar untuk mari kita kedepankan yang namanya kebersamaan atau keharmonisan yang baik. Kerukunan di dalam rumah tangga. Itu yang harus kita kejar. Coba buka sebentar dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133. Nyanyian secara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan cuma sekedar diam bersama. Bukan cuma sekedar bersama-sama tinggal satu rumah, tinggal di dalam satu pelayanan, di dalam satu gereja begitu. Tapi juga dengan rukun. Coba ayatnya tampilkan lagi. Bukan cuma sekedar diam bersama, tapi juga dengan rukun. Artinya ada sebuah atmosfer kerukunan. Nah bagi rumah tangga yang melakukan seperti ini, ada diam bersama, bukan kayak perang dingin Bapak Ibu. Diam bersama tapi udah gak komunikasi. Diam bersama tapi sudah kayak masing-masing.
Tapi diam bersama dengan rukun, coba langsung ke ayat yang ketiganya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana tuh kemana Bapak Ibu? Ke tempat di mana tadi terjadi diam bersama dengan rukun. Ke rumah tangga yang dia ada diam bersama dan rukun atmosfernya. Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan ke sana. Kemana Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan? Bukan cuma ke rumah tangga yang ada diam dengan rukun, tapi juga ke tempat persekutuan-persekutuan orang percaya. Ke gereja-gereja yang melakukan hal yang seperti ini. Coba buka ayat lagi dari Roma 12 ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12, 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini ngingetin kita, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung sama kita, bukan sama orang lain. Hari ini firman Tuhan disampaikan sama Bapak Ibu tentang kerendahan hati dalam mengatasi konflik. Berarti Tuhan sedang mengingatkan setiap kita semua yang duduk di tempat ini. Bahwa kitalah menjadi orang-orang yang seharusnya mau mengambil langkah pertama nanti ke depannya. Orang-orang yang menjadi inisiatornya Bapak Ibu. Orang-orang yang mau mengambil langkah yang pertamanya untuk membereskan konflik itu sendiri. Ketika terjadi konflik. Dibereskan dengan cara kita mau melangkah, kita yang minta maaf duluan. Urusan salah atau urusan benar itu nomor yang kedua. Tapi mau meminta maaf. Supaya apa? Supaya terjadinya perdamaian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, pada kita. Tuhan gak mengharapkan dari yang lain. Tuhan mengharapkan dari Bapak Ibu yang sudah tahu firman-Nya. Dan Tuhan berharap Bapak Ibu menjadi orang yang melakukannya, bukan cuma sekedar mengetahuinya. Mari praktekkan. Bukan cuma sekedar Bapak Ibu tahu tentang kasih, tapi kasih tadi harus dibangun, harus dikerjakan, harus diupayakan. Kapan kita mengerjakannya? Waktu terjadi konflik. Itulah kesempatan kita melakukan ini. Jadilah orang yang berinisiatif yang pertama, mengadakan perdamaian. Bapak Ibu ingat kisah tentang Abram dengan Lot. Ada cukup, ini kisah klasik sebetulnya. Tapi ada kisah yang menarik di sana yang apa yang sedari tadi saya sampaikan. Lot ini keponakannya Abram. Lot juga diberkati karena dari hidupnya Abram. Sehingga mereka sekarang punya ternak yang begitu banyak, berlimpah ruah. Karena begitu berlimpahnya jumlah ternak yang mereka miliki, baik yang kepunyaan Abram, juga yang kepunyaan Lot. Sehingga para gembala-gembala ternak mereka ini ribut. Sebab tanah di mana mereka ada enggak cukup lagi untuk menampung semua jumlah ternak yang ada. Mereka berebut lahan untuk memberi makan dan memberi minumnya. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah konflik yang sedang terjadi di antara para gembala ternak dari Abram dengan Lot, maka disinilah kita bisa melihat kebesaran hati dari seorang Abram. Sekalipun dia paman orang yang lebih tua, logikanya pasti kan pikir gini, harusnya Lot dong yang lebih muda, keponakan, dia dong yang harusnya datang pertama sama Abram untuk minta maaf begitu. Tapi enggak, Alkitab mencatat yang berbeda. Justru Abram lah sebagai paman dia yang datang pertama dulu sama Lot. Dia bilang sama Lot, Lot janganlah kiranya ada pertengkaran di antara kita. Kamu lihat tempat ini terbuka luas. Kamu pilih, dikasih pilihan yang pertama dulu sama Lot. Kamu silahkan pilih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kamu ke utara aku akan ke selatan. Akhirnya Lot melihat dan dia memilih tempat di lembah sungai Yordan. Di lembah Yordan, dan dia lihat lembah Yordan ini adalah lembah yang baik secara pandangan matanya. Yang akhirnya menjadi Sodom dan Gomora Bapak Ibu. Setelah berpisah, nah ini setelah terjadi selesai, konfliknya reda Bapak Ibu. Karena ada seorang inisiator di sana yang namanya Abram. Yang mau datang untuk menyelesaikan dan tidak melanjutkan keributan itu. Maka perhatikan di sana, Tuhan baru bersuara di sana. Ada keunikan di sana, Tuhan baru bersuara setelah konfliknya reda. Dan Tuhan bilang sama Abram, Abram sekarang kamu pandang ke sekeliling kamu. Kalau tadi Abram yang bilang sama Lot, kamu silahkan pilih, lihat sekeliling kamu. Sekarang Tuhan yang bilang sama Abram, kamu lihat sekeliling kamu. Kamu lihat ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Sepanjang mata kamu memandang, semua tempat itu akan jadi milik kamu dan keturunan kamu. Waktu Abram dengar kata keturunan, buat dia itu sesuatu yang menyejukkan hati. Karena Abram belum punya keturunan saat itu. Bahkan dibilangin bahwa keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika konflik sedang terjadi,
Tuhan tidak bergeming. Tuhan tidak bersuara di sana. Tuhan hanya sedang mengamati mereka yang sedang berkonflik ini. Apa yang akan mereka lakukan di tengah-tengah konflik? Tapi ketika mereka mengambil langkah yang tepat, Abram mengambil langkah yang tepat, sehingga konfliknya selesai dengan kerendahan hatinya. Baru di sana Tuhan memberikan suaranya. Dan Tuhan menyatakan berkatnya bagi Abram. Jadi Bapak Ibu, yang saya malah jadi membuat saya prihatin dan mengkhawatirkan adalah begini. Ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga, jangan-jangan Tuhan pun hanya berdiam Bapak Ibu terhadap kita. Dia hanya sedang mengamati kita. Apa yang akan kita kerjakan di tengah-tengah konflik ini. Dan apa yang akan kita kerjakan ternyata itu akan menentukan apa yang akan Tuhan lakukan setelahnya. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana sikap kita ketika kita ada di tengah-tengah konflik. Poin yang pertama ini menyadarkan kita supaya kita mau membangun sebuah kebiasaan baru. Mungkin banyak yang belum terbiasa melakukan ini. Yaitu mau mengambil langkah sebagai orang inisiatif yang pertama. Supaya terjadi perdamaian di tengah-tengah konflik. Mungkin ada beberapa yang belum terbiasa dengan hal ini. Tapi dengan firman ini disampaikan, saya berharap dan pasti itu juga adalah harapan isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu mulai membangun sebuah gaya hidup yang baru. Di tengah-tengah konflik khususnya. Mau mengambil langkah yang pertama untuk membereskan masalah. Dengan cara apa? Cukup merendahkan hati. Datang dan meminta maaf yang pertama. Enggak lagi mempersoalkan saya benar atau saya salah. Tidak mempermasalahkan lagi status saya sebagai siapa. Sebagai pemimpin di dalam rumah, sebagai seorang suami, siapapun kita. Kita cukup punya kerendahan hati untuk datang, mau meminta maaf. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Bentuk kasih apa yang harus kita ada di dalam keluarga kita? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua kasih yang akan saya sorot adalah kata-kata ini. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu, tidak menyimpan kesalahan orang lain itu adalah mengampuni. Itu sederhananya. Jadi bagaimana bentuk kasih kedua yang praktis yang perlu kita selalu ada di dalam rumah tangga, di dalam komunitas orang percaya? Mengampuni. Karena tanpa kita mengampuni, maka hati yang terluka akan tetap terluka. Hati yang terluka bisa pulih karena ada pengampunan yang dilepaskan. Tapi keputusan kita untuk tidak mau mengampuni, tetap menyimpan kesalahan orang dalam hati kita, maka kita sedang membiarkan hati yang terluka tetap terluka. Dan orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Orang yang terluka, maka dia akan kelihatan dari ekspresinya. Kata-katanya juga akan tajam Bapak Ibu. Gampang menyinggung orang. Banyaknya apatis, jadi sebodoh dengan keadaan, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri orang yang hatinya sedang terluka karena dia membiarkan dengan menyimpan terus setiap kesalahan-kesalahan orang di dalam dirinya, di dalam hatinya. Bapak Ibu perlu sadari bahwa setiap kesalahan orang yang disimpan dalam hati, itu ibarat seperti sampah yang Bapak Ibu taruh dalam hati kita. Sampah-sampah yang terus Bapak Ibu timbun di dalam hati kita dibiarkan. Karena kita hidup bukan sehari 2 hari. Kita berumah tangga bukan 1 tahun 2 tahun. Kita berkomunitas juga sama Bapak Ibu. Dalam waktu yang panjang. Dengan berjalan waktu yang panjang kita biarkan kita timbun. Maka ini akan menjadi sampah-sampah yang semakin menumpuk. Waktu sampah-sampah kesalahan orang kita biarkan dalam hati kita, kita simpan. Saya mengamati ada 3 dampak sebetulnya Bapak Ibu yang akan nampak di sini. Yang pertama dampaknya adalah kasih akan tersumbat. Jadi dingin kasih di dalam rumah tangga itu. Ini jadi kontraproduktif sebetulnya. Tadi kan saya bilang di awal, kasih itu harus dibangun, harus dikerjakan, harus diupayakan, ada harga yang harus dibayar. Tapi waktu Bapak Ibu memutuskan menyimpan kesalahan orang, ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif dengan yang tadi. Harusnya kita bangun, kita sepakat sedang menghancurkan kasih itu. Kasih ini bukan semakin menjadi manis, tapi kasih ini akan semakin jadi tawar. Semakin jadi dingin waktu kita membiarkan kesalahan-kesalahan orang kita simpan. Karena gak mau mengampuni. Dan akhirnya Bapak Ibu, kasih akan tersumbat. Yang pertama. Yang kedua, komunikasi juga akan terhambat. Ketika komunikasi terhambat bahkan bisa sampai terputus. Dan ini berbahaya karena komunikasi itu ibarat seperti jembatan Bapak Ibu. Di dalam hubungan dengan sesama, komunikasi itu adalah jembatannya. Kita tetap bisa berhubungan dengan seseorang karena komunikasinya tetap berjalan dengan lancar. Begitu sudah mulai malas berkomunikasi,
ada banyak miskomunikasi, ada banyak komunikasi hanya ala kadarnya saja, hanya cuman formalitas aja Bapak Ibu, maka ini sudah menjadi sesuatu gangguan di antara hubungan itu. Nah kalau dengan orang lain yang jauh mungkin gak terlalu masalah. Kalau terjadi dengan orang yang dekat, yang satu rumah, suami dengan istri, orang tua sama anak, yang tinggal satu rumah, orang-orang yang dekat, teman sepelayanan di dalam satu komunitas, teman satu gereja, maka ini akan menjadi sesuatu yang menjadi masalah Bapak Ibu. Karena waktu komunikasinya terhambat, hubungan akan terputus kalau dibiarkan terlalu lama. Dan dampak yang ketiga, ini menimbulkan perpecahan. Retak hubungannya dan bisa jadi bubar. Coba perhatikan satu ayat lagi. Matius 12 ayat yang ke-25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Pasti sifatnya Bapak Ibu. Bukan kemungkinan, pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ada satu perpecahan, ada satu keretakan, ada satu kehancuran yang bisa terjadi. Cuma gara-gara kita dimulai dengan menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dari sini saya mau bilang gini, ayo para suami, mulai jangan simpan kesalahan istrinya. Mulai lepaskan pengampunan terhadap kesalahannya. Juga sama para istri juga sama, jangan simpan kesalahan suaminya. Mulai lepaskan pengampunan kepada suaminya. Orang tua jangan simpan kesalahan anak-anaknya. Anak-anak juga jangan simpan kesalahan orang tuanya. Kita sadari bahwa kita masih sedang berhadapan dengan manusia biasa. Suami kita orang biasa. Istri kita orang biasa. Orang tua kita, anak-anak kita, mertua kita, menantu kita semuanya adalah orang biasa. Artinya orang biasa itu begini, masih bisa punya potensi berbuat salah. Dan dia masih bisa untuk berbuat salah Bapak Ibu. Tapi kembali ya, saya ingatkan, apa yang saya sampaikan ini bukan jadi sebuah lisensi bagi Bapak Ibu. Jadi sebuah surat izin bagi Bapak Ibu untuk berbuat salah lebih banyak di hari ke depan. Bukan itu tujuannya. Bukan berarti nanti pulang tuh, dengar ya Pak Henry tadi kan sudah bilang nih, si suami ngomong sama istri. Dengar tuh, Pak Henry udah bilang tadi, kamu harus belajar ngampunin saya. Jadi seolah-olah dia punya lisensi untuk berbuat salah lebih banyak ke depan. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah begini, saya sampaikan ini supaya apa yang terjadi di masa lalu, kesalahan demi kesalahan yang menumpuk, ini kalau nggak dibereskan bisa berbahaya tadi. Bisa menyumbat kasih, menghambat komunikasi, dan bisa terjadi perpecahan atau kehancuran. Tapi bukan berarti nanti ke depan nggak ada perbuatan salah lagi. Kan kita masih manusia biasa. Kalau kesalahan itu memang bukan yang disengaja, bukan yang dibuat-buat, tetap kita harus belajar mengampuni untuk itu. Tapi bukan tujuannya apa yang saya sampaikan jadi surat izin ya. Ini saya perlu jelaskan lagi. Bukan jadi surat izin untuk kita nanti berbuat salah lebih banyak karena menggunakan firman tadi. Kamu harus belajar ngampunin saya. Bukan itu tujuannya. Kalau itu namanya mempermainkan firman Tuhan Bapak Ibu. Itu yang kedua yang harus ada. Yang namanya mengampuni. Ingat Bapak Ibu, ada prinsip di komputer namanya GIGO. G-I-G-O Bapak Ibu. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau kita memutuskan menyimpan sampah, tidak heran sampah nanti akan keluar. Kata-katanya banyak kerasa tajam sekali. Banyak bisa menyakiti. Perbuatannya, sikapnya, perilakunya akan nampak seperti itu. Karena sampah yang masuk, sampah yang disimpan. Ekspresinya pun nanti akan sampah Bapak Ibu. Ekspresi wajahnya juga pasti akan beda. Yang ketiga, yang terakhir. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Jadi yang pertama tadi rendah hati Bapak Ibu yang harus dibangun pertama. Yang kedua ini adalah mengampuni. Yang ketiga, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Yang hendak saya ambil sebagai poin ketiga adalah kalimat yang pertama. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ini memang poin yang berbeda dengan ibadah yang pertama tadi. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya gini, sebagai seorang suami, Bapak Ibu belajar tutupilah kesalahan istrinya. Sebagai seorang istri belajarlah menutupi kesalahan suaminya. Bukan membongkar-bongkar kesalahannya. Bukan mencerita-ceritakan kesalahannya sama orang-orang. Kita pikir kita sedang curhat. Iya Bapak Ibu.
Kalau mau curhat, pilihlah orang yang tepat. Orang yang memang lebih dewasa, orang yang memang bisa memberi nasihat yang baik. Boleh, itu namanya kita sedang minta pandangan. Kita perlu membukakan tentang kesalahannya sama orang tersebut supaya kita dapat pandangan yang sehat. Itu boleh. Tapi berbeda maksud saya ini, dengan membongkar-bongkar, dia sembarangan cerita. Sama setiap orang yang dia jumpai, dia akan ketemu, dia akan ceritakan kejelekan dari pasangannya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, orang atau pasangan yang suka melakukan seperti itu, saya bilang itu bodoh Bapak Ibu, bodoh sekali. Karena kita bilang, pernikahan itu menyatukan dua pribadi jadi satu, dua menjadi satu. Artinya diri si suami ya diri istrinya, sekarang sudah jadi satu. Ketika kita membongkar pasangan istri kita, atau membongkar kesalahan dari suami kita, sama saja kita sedang membuka aib kita sendiri sebetulnya. Bukankah itu bodoh Bapak Ibu? Jadi bukannya membongkarnya, tapi kasih itu menutupinya. Kelebihan yang ada sama kita, tujuan Tuhan berikan kelebihan untuk menutupi kelemahan pasangan kita. Bukan untuk menjelek-jelekannya. Lihat dong kayak saya rajin, kamu malas. Diceritainlah kemalasannya sama orang-orang. Bukan begitu Bapak Ibu. Kelebihan yang ada pada kita, tujuannya Tuhan kasih titipkan. Supaya kita bisa nutupi kelemahannya dia. Dan kelebihannya dia ada pun Tuhan kasih untuk nutupi kelemahannya kita. Saling menutupi. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ngerti benar-benar suami dengan istri yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ini dipersatukan menjadi sempurna. Karena ingat tadi, kasih itu Kolose 3 ayat 14 menyempurnakan. Menyempurnakan di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan yang ada. Itulah kasih Bapak Ibu. Seperti saya punya kekurangan. Saya ini orang yang tidak berani nerobos Bapak Ibu. Saya sudah pernah cerita bahwa saya ini cenderung agak tertutup dengan sesuatu yang baru. Sehingga, tapi saya sudah pernah ceritakan, sudah pernah saya khotbahkan dulu. Tuhan akhirnya mendobrak pikiran saya, supaya saya juga punya mental yang terbuka dengan sesuatu yang baru. Tapi istri saya, dia orang yang berani nerobos. Dia berani sekali Bapak Ibu untuk nerobos sesuatu yang baru. Hanya kelemahannya begini. Kelemahan saya tadi adalah saya tidak berani nerobos, kelebihan dia yang berani nerobos. Tapi kelebihan saya orangnya tekun. Kalau saya sudah melangkah ke sana, sekalipun ada kesulitan, saya akan tekuni. Kelemahan istri saya justru adalah sebaliknya. Kalau dia sudah nerobos, lihat ada kesulitan, dia langsung bilang gini, oh udahlah tutup lagi aja katanya begitu. Kalau saya enggak, saya akan tekunin di sana sampai bisa benar-benar jalan. Ternyata kelebihan dan kekurangan yang ada ketika dipasangkan, itu menjadi satu kombinasi yang lengkap yang Tuhan bisa berikan. Dan saya percaya Bapak Ibu di setiap keluarga, di setiap pernikahan, itu pasti Tuhan nyatakan seperti itu. Ada kelebihan dan kekurangan yang terjadi di setiap pasangan, tapi Tuhan pertemukan menjadi satu. Itu ibaratnya seperti gunting dengan dua buah batang besinya Bapak Ibu yang tajam. Ketika dia bergerak masing-masing, gak ada daya yang cukup baik. Dia gak bisa potong apa-apa ketika dia bergerak masing-masing. Tapi waktu dua gunting ini bergerak bersama-sama ke arah yang menyatu Bapak Ibu, maka apapun yang ada di tengahnya bisa dipotong dengan ketajaman mereka ini. Berarti waktu mereka bersama-sama, saling melengkapi, saling menutupi Bapak Ibu, mereka punya kekuatan yang besar. Kasih itu menutupi segala sesuatu. 2 ayat terakhir sebagai penutup, imam musik boleh siap-siap. Kita lihat dari Amsal 17 ayat yang ke-9. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Jelas. Siapa menutupi pelanggaran, dia sedang mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Waktu membangkit-bangkit, waktu dibongkarin, kita pikir kita sedang curhat, sahabat yang karib aja diceraikan Bapak Ibu. Makanya bijaksanalah dalam kita bercerita sama seseorang. 1 ayat terakhir, 1 Petrus 4 ayat ke-8. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ternyata yang ditutupi itu adalah apa Bapak Ibu? Pelanggaran, dosanya, kelemahannya, kekurangannya. Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan. Setiap kita bisa berbuat salah, setiap kita bisa melanggar, setiap kita punya dosa. Itu yang ditutupi oleh satu dengan yang lain. Di dalam keluarga pasangannya saling menutupi. Kelemahan yang ada ditutupi oleh kelebihan yang ada. Di dalam bergereja pun sama. Setiap orang Tuhan kasih kelebihan kekuatannya masing-masing. Plus kekurangannya juga. Tapi semuanya itu
di-blend, dimasukkan jadi satu dalam komunitas itu. Tujuannya bukan untuk saling berkompetisi, bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, tapi tujuannya semua kelebihan yang ada disatukan untuk menjadi menyempurnakan tubuh Kristus, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. 3 prinsip ini yang perlu kita bangun di dalam keseharian kita, dalam kita bangun rumah tangga. Kerendahan hati. Jadilah orang yang berinisiatif yang pertama untuk mengadakan perdamaian. Bapak Ibu sudah dengar firman-Nya hari ini. Tuhan berharap Bapak Ibu lah yang menjadi pelakunya. Yang kedua, jadilah orang yang mau mengampuni. Berapa banyak kita mengampuni? Seterusnya Bapak Ibu. Tidak ada batasan untuk mengampuni. Dan yang ketiga, kasih itu menutupi segala sesuatu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhannya sendiri. Firman Tuhan berkata begini, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya ketika Bapak Ibu semeja sehidangan dengan Tuhan, memegang roti dengan anggur, Bapak Ibu ingat akan kematiannya Tuhan. Ingat kematian Tuhan berarti ingat akan kasihnya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita semua. Sekarang tugas kita lah, tugas Bapak Ibu semua, belajar untuk mengasihi satu sama lain. Mulai praktekkan 3 hal yang tadi, di dalam minimal dalam rumah tangga kita dulu, dan di dalam keluarga rohani kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu